Sharp coy, kemarin kita udah bahas pertarungan antara iblis bola basket lawan Tanjiro dan Gyu. Nah sekarang giliran Inosuke dan Kanao buat ngelawan si iblis tukang makan janda muda, yaitu Upper Moon kedua, Doma. Jadi nggak perlu banyak bacot lagi, kita bakal masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini biar Anime bisa beli motor Harley Davidson. Let's go! Setelah Akaza meninggoy, Doma di sini ngerasa kalau Akaza tadi hampir berubah jadi sosok yang berbeda. Cuma karena Akaza udah mati, dia juga kayak bodoh amat dan lanjut menanyakan nama seorang pemburu iblis yang ada di depannya, yaitu Kanao. Kanao di sini kelihatan sedikit lusuh karena udah ngejalanin pertarungan yang gak diperlihatkan. Sambil ngenalin namanya, Kanao juga bilang kalau dia ini adik dari Kanae dan Shinobu yang telah dibunuh oleh Doma. Doma rada bingung karena kalau dilihat dari badannya, Kanao ini kayak gak punya ikatan darah. Tapi yang gak ada masalah, selama itu cewek bakal diembat juga sama si kamret ini. Ngomongin soal cewek, Doma jadi keinget kalau kekalahan Akaza bisa jadi karena dia nggak pernah makan cewek. Padahal Doma udah ngasih tahu Akaza kalau makan cewek itu bikin dia lebih kuat karena banyak nutrisi dan membawa bayi di dalam perutnya. Tapi tiba-tiba Doma sedih dengan kematian Akaza, bilang kalau Akaza ini adalah sahabat dekatnya. Pembohong, kau pembohong. Yap, pembohong. Kanao juga sadar sama hal itu dan bilang ke Doma buat berhenti bersandiwara. Dia ngomong kalau kata-kata yang keluar dari Doma semuanya itu omong kosong doang. Kanao juga bilang sebelum Kanae meninggal, kakaknya ini ngerasa kasihan sama Doma. Ini karena si Doma kontot ini nggak bisa ngerasain emosi apapun. Dimana ketika semua orang bisa ngerasain marah, sedih, bahagia, si tukang mabok kecubung ini kagak bisa ngerasain apa-apa. Kanao di sini bilang kalau hal itu cukup bodoh. Dengan tatapan sinis kayak mak-mak gosip, Kanao pun bilang, kok lu bisa lahir bro? Kata-kata itu bahkan sampai ngebuat Doma jadi kesel. Nggak sampai situ doang, Kanao juga bilang ingin mengirim Doma ke neraka secepatnya. Dia juga ngatain kalau Doma ini aib, jadi mendingan mati aja nih iblis karena hidupnya nggak berarti di dunia ini. Anjir, beneran pedis kayak mak-mak gosip anjing. Doma yang kayaknya udah kesel secepat kilat menyerang Kanao, tapi Kanao juga nggak kalah cepet. Dia langsung menghindar dari serangan itu dan ngasih serangan balik sampai jeroan si Doma ini keluar kemana-mana. Di sini Doma ngerasa kalau gerakan Kanao makin cepet dan bisa adaptasi sama serangannya. Bahkan Kanao nggak ngehirup bubuk es dari serangan Doma, yang mana hal ini sangat sulit dilakukan sama pendekar pedang lainnya. Doma juga ngakuin kalau Kanao ini mungkin lebih kuat dari pilar yang barusan dia makan, yaitu Shinobu. Di sisi lain, emosi Kanao mulai nggak karuan. Setelah bertemu Doma, semua iblis yang dia lawan rasanya kayak kroco semua. Tenggorokannya mulai nggak nyaman dan dia rasanya pengen teriak. Untuk pertama kalinya Kanao ngerasa pusing karena kemarahannya, dan akhirnya dia merasakan apa itu kebencian pada iblis yang udah ngebunuh kedua saudarinya. Kanao secepat kilat ngasih serangan ke iblis ini, namun Doma dengan santainya bisa menepis semua itu. Selama pertempuran ini, Doma akhirnya menyadari jika Kanao ini memiliki kekuatan spesial di matanya. Dia bisa melihat semua serangan dan memprediksi seluruh gerakan Doma. Dengan informasi ini, Doma akhirnya berniat untuk menebas mata Kanao. Untungnya, Kanao berhasil menghindar dari serangan ini dan memberi serangan balik. Tapi Doma mengeluarkan awan beku yang memaksa Kanao untuk menjauh dari Doma. Doma masih memberikan serangan sampai akhirnya Kanao harus nyebur masuk ke kolam. Serangan Doma belum berhenti sampai di situ. Dia lalu ngeluarin dua patung es wanita. Patung-patung ini niup hawa dingin dan semua yang ada di depannya langsung beku seketika. Lagi-lagi Kanao berhasil menghindar, namun tiba-tiba puluhan es tajam di atasnya udah siap buat menghantam Kanao. Dengan kekuatan plot armor, Kanao masih bisa kembali menghindari dari serangan ini. Doma di sini bilang kalau Kanao malah semakin jauh. Dia harusnya mendekat biar bisa ambil kepalanya Doma. Iblis ini tiba-tiba menghilang dari lane. Dikira AFK, ternyata Doma udah ada di belakang Kanao. Yang mengejutkan lagi, Doma berhasil merebut pedang Kanao tanpa diketahui oleh biduan tongkrongan ini. Lah, lu bisa ngambil pedangnya, kenapa nggak lu kepret sekalian, Doma? Blok. Doma lalu menancapkan pedang Kanao dan melanjutkan serangannya. Tidak ada pedang yang dia pegang, itu berarti Kanao tidak bisa menahan serangan ini. Dia mencoba mencari celah untuk menghindari serangan itu, namun sangat sulit dilakukan karena celah ini sekarang semakin mengecil. Saatnya jurus plot armor kembali dikeluarkan. Mamang babi hutan akhirnya turun dari atap untuk bergabung ke pertempuran ini.
Inosuke menebas semua serangan yang menuju ke arah Kanao. Inosuke bilang kalau informasi dari burung gagak itu semuanya tepat sasaran. Sambil membulatkan jari di matanya, Inosuke bisa melihat lambang upper moon kedua di mata Doma. Bisa buat ngezoom anjing. Oh ini si kampret, kalau gue bantai gue bakal jadi pilar cok. Namanya mending pilar binatang buas apa pilar babi? Weh jawab bencong. Bisa-bisanya lu babak belur kalau ketahuan Shinobu mau diamuk lu, hah? Shinobu mati. Doma ngejawab kalau Shinobu itu nggak mati, mereka yang dia makan bakal hidup damai di dalam tubuhnya. Inosuke terdiam dengan Kanao yang gemetar di depannya. Dia lalu mengingat saat ayang anime ini membalut lukanya. Shinobu memberi janji jari kelingking pada Inosuke supaya perban itu tidak boleh dibuka tanpa izin dari Shinobu. Ingat ya guys, janji jari kelingking ini ntar nyambung sama flashback Inosuke. Lanjut, setelah senyuman manis dari ayang anime yang cantik ini, Inosuke mulai mengamuk. Lu mau digoreng, dicincang, apa dimakan langsung lu bencong? Inosuke langsung menerobos ke arah Doma memberikan serangan dengan teknik pernapasan keempatnya. Namun leher Inosuke terbuka lebar dan hampir aja ditebas sama Doma. Tapi ternyata Inosuke bisa menahan serangan itu dengan tubuhnya yang sangat fleksibel. Inosuke lalu kembali pada Kanao dan ternyata tujuan Inosuke tadi hanya untuk mengembalikan pedang milik Kanao. Dan saking cepatnya Doma bahkan gak sadar sama hal itu. Doma kayaknya mulai gemes dan langsung menghampiri Inosuke. Kali ini serangan itu bisa diatasi dengan mudah. Bahkan Inosuke bisa menendang mundur iblis ini. Jiwa barbarnya kembali keluar. Inosuke menerobos masuk buat nyerang Doma. Tapi iblis ini masih tenang-tenang aja karena mengira jangkauan pedangnya nggak bakalan sampai buat nyerang dirinya. Dan bener aja serangannya emang nggak nyampe. Tapi ternyata serangan itu berhasil nebas mata Doma dan kalian bakal terheran-heran sama mamang babi hutan ini. Dia mindahin sendi-sendi ke tangan kanannya, cok. Ini dia lakuin biar jarak serangannya bisa semakin jauh. Keren sih, tapi gua yang ngilu anjing. Doma agak terkejut dengan serangan tadi dan baru pertama kali melihat musuh seperti Inosuke. Jelas lah, Inosuke nih bos, sengkul do. Sama kayak pedang Kanao tadi, topeng Inosuke tiba-tiba diambil oleh Doma. Melihat wajah asli Inosuke, kini Doma seperti teringat oleh sesuatu. Doma bertanya ke Inosuke, apakah mereka ini pernah bertemu? Jelas aja Inosuke ngebantah kalau dia nggak pernah ketemu sama Doma kontot ini. Tapi Doma ngeyel, bilang kalau dia ini kenal sama Inosuke. Dibilang kagak pernah ketemu, ngeyel lu bencong. Di sini Inosuke dalam hati bilang kalau orang yang dia rasa pernah ketemu sebelumnya adalah Shinobu. Dan dia juga pengen ngobrol suatu saat nanti kalau mereka ketemu lagi. Sambil bilang kalau ingatan dirinya ini sangat kuat, Doma tahu-tahu nusuk kepala pakai jarinya sendiri, seolah-olah dia lagi nyari sebuah ingatan di otaknya. Sampai akhirnya dia nemuin sebuah ingatan 15 tahun yang lalu. Di sana ada seorang wanita berumur sekitar 17 tahunan datang ke tempatnya sambil menggendong bayi, di mana wanita ini sering disiksa sama suami dan mertuanya. Doma akhirnya nerima wanita ini yang wajahnya udah babak belur karena disiksa. Saat disentuh wajahnya sama Doma, wanita ini bisa sembuh semua luka-lukanya dan ternyata memiliki paras yang cantik banget. Doma juga bilang kalau wanita ini adalah ibu dari Inosuke. Inosuke ngeyel, dia bilang kalau dirinya ini dibesarin sama babi hutan. Tapi ya Doma bilang kalau Inosuke ini manusia, jadi ibunya juga manusia. Diam lu, rasenggar. Sambil bilang kalau nggak boleh ganggu orang lagi ngomong, Doma memberi sebuah serangan pada Inosuke. Saat akan memberikan serangan lagi, Inosuke berhasil diselamatkan oleh Kanao. Doma ngelanjutin ceritanya lagi. Dia bilang ibunya ini sering menggendong Inosuke sambil nyanyiin lagu janji jari kelingking. Nah, ini yang kita bahas tadi waktu sama Shinobu. Inosuke akhirnya mengingat sang ibu yang menggendongnya sambil bernyanyi, dan ibunya juga mengatakan jika dirinya akan selalu melindungi Inosuke. Setelah mengingat itu, Inosuke tersadar jika janji jari kelingking bukan mengingatkannya pada Shinobu, melainkan itu adalah ingatan dari ibunya. Doma masih lanjut cerita. Dia bilang kalau sebenarnya dia nggak mau ngebunuh ibunya, tapi suatu saat ibunya ini ngelihat Doma lagi makan para pengikutnya, hingga ibunya memutuskan untuk lari dan kabur dari tempat itu. Tapi nasib berakhir buruk. Ibu Inosuke terpojok dan terpaksa untuk menjatuhkan Inosuke dari jurang ke sebuah sungai di bawahnya. Dan Inosuke kini mengingat jika Doma adalah orang yang udah ngebunuh ibunya. Doma di sini bilang kalau ibu Inosuke itu sangat malang karena sampai akhir hidupnya dia nggak pernah ngerasa bahagia. Setelah kembali mengingat kenangan sang ibu yang bilang kalau dia ini adalah harta karunnya, dengan kemarahan memuncak, Inosuke bilang dia sangat beruntung karena sebentar lagi dia akan mengirim iblis yang telah membunuh ibu dan juga kawan-kawannya ini ke neraka. Doma membantah kalau surga dan neraka itu nggak pernah ada. Itu semua cuma imajinasi manusia doang. Dan inilah jawaban Inosuke. Kalau neraka itu nggak ada, biar gue sendiri yang buat.
Inosuke langsung terobos buat nyerang Doma, tapi Doma juga nggak bakal ngebiarin begitu aja. Iblis ini mengeluarkan jurus awan beku yang akhirnya ditahan oleh Inosuke menggunakan kipas angin merek pedang Nichirin. Kanao yang berniat menyerang Doma dari belakang dengan mudah dilemparin balik ke kolam sama iblis ini. Doma tiba-tiba loncat ke langit-langit bangunan dan bilang karena Akaza sekarang udah mati, kini dia nggak punya banyak waktu dan bikin klon dari es sebagai gantinya. Tapi klon ini juga punya kekuatan yang sama dengan Doma, bahkan satu klon kecil ini bisa bikin Kanao dan Inosuke kewalahan. Inosuke masih berusaha untuk menahan Doma agar tidak kabur dari tempat ini, tapi klon Doma yang nyusahin ini masih menahan dan menyerang Inosuke. Kenapa gue yang diincer anjing? Belum selesai dengan klon pertama, Doma ngeluarin klon yang lain buat mastiin kalau para pemburu iblis yang dia lawan bakal mati di tempat ini. Inosuke dan Kanao bener-bener kewalahan menghadapi klon dari Doma. Rasa panik bikin Inosuke nggak fokus dan terkena serangan dari para klon ini. Balik lagi ke Doma saat dia akan membuka pintu keluar, tiba-tiba saja badan iblis ini mulai meleleh. Kanao di sini bilang kalau akhirnya rencana ini berhasil dan ini semua karena strategi dari Shinobu. Masuk ke flashback waktu Shinobu dan Kanao lagi ngobrol berduaan. Di sini Shinobu bilang buat ngalahin Upper Moon kedua dia harus dibunuh dan dimakan sama Doma. Jelas aja Kanao sebagai muridnya nggak bakal setuju sama hal itu. Shinobu kembali jelasin kalau buat ngalahin Upper Moon seenggaknya butuh 2-3 Hashira. Dan informasi dari kakaknya yaitu Kanae, Doma ini punya selera makan yang rakus kalau sama perempuan. Shinobu bilang kalau saat ini tubuhnya penuh dengan racun dari bunga wisteria bahkan sampai ujung kukunya. Dan itu semua sama dengan 70 kali lipat dari dosis yang mematikan. Balik lagi ke Doma, sekarang tubuhnya mulai protol satu persatu. Tubuhnya meleleh sampai ke tulang dan tidak bisa beregenerasi. Di saat yang sama klon milik Doma mulai hancur, tapi Inosuke mengira kalau ini adalah sebuah trik tipuan. Tapi Kanao berteriak jika racun dari Shinobu mulai bekerja dan menyuruh Inosuke untuk menyerang Doma bersama. Kanao kembali mengingat perkataan Shinobu jika dirinya akan melemahkan Doma dan meminta Kanao untuk memberikan sentuhan terakhir yaitu memotong leher iblis ini. Namun saat Kanao dan Inosuke akan menebas iblis ini, patung ini langsung menyerang Kanao dan Inosuke. Bahkan saat sudah dilemahkan, Doma masih bisa membuat serangan sebesar ini. Melihat Doma sudah mengeluarkan teknik akhirnya, Kanao juga berniat melakukan hal yang sama. Masuk ke flashback lagi, Kanao mengingat perkataan Shinobu. Jika dia mengeluarkan teknik ini, kemungkinan besar Kanao bisa buta permanen. Namun Kanao berkata jika Shinobu berani untuk kehilangan hidupnya, kenapa dia harus takut kehilangan penglihatannya? Dan sekarang Kanao membuka teknik akhirnya ini. Anjay, Sharingan cok. Dengan kekuatan barunya ini, semua pergerakan terlihat melambat di mata Kanao dan membuatnya bisa sangsing-sangsing mengatasi serangan Doma. Hingga akhirnya dia berhasil mendekati Doma dan menebas leher iblis ini. Namun patung milik Doma menghembuskan es yang membuat tangan Kanao membeku. Tapi di sini masih ada Inosuke. Dia ngeluarin napas modifikasinya dan ngelemparin kedua pedangnya ke arah Kanao. Agak di luar nalar, tapi pedang Inosuke berhasil ngedorong pedang Kanao sampai akhirnya leher iblis ini berhasil terpotong dari serangan gabungan itu. Saat akan menghampiri kematiannya, Doma mengingat sekilas tentang masa lalunya waktu kecil. Di sini bapaknya suka main cewek dan ibunya yang tahu hal itu langsung ngebunuh suaminya. Oh, nurun dari mak bapak ini kelakuan dajalnya. Setelah ngebunuh suaminya, ibunya yang mulai gila mutusin buat COD sama malaikat. Ngelihat emak sama bapaknya mati di depan mata, Doma malah bilang, bikin kotor lantai air pada what the... Psikopat sejak dini anjir. Dia tiba-tiba ketemu sama Shinobu di alam lain dan bilang setelah Doma kalah, akhirnya dia bisa mati dengan tenang. Di sini Doma masih bingung yang ada di depannya ini Shinobu atau Kanae. Namun setelah melihat Ayang Edmime yang sangat cantik ini, Doma merasa hatinya mulai berdetak. Apakah ini cinta katanya? Dengan gobloknya Doma tanya ke Shinobu, apakah dia mau ikut ke neraka bersamanya? Blok. Udah mati masih blow on aja anjir. Wah, banyak bacot tuh anjing. Setelah heboh sendiri, Inosuke ngerasa pusing. Dia lalu mengingat perkataan Tanjiro. Awalnya trio koplo ini eyal-eyalan. Inosuke ngomong kalau dia ini nggak pernah punya ibu. Sampai akhirnya Tanjiro bilang kalau ibunya pasti sangat menyayangi Inosuke. Setelah kembali mengingat ibunya, kini kita kembali melihat Inosuke meneteskan air matanya. Di sisi lain, Kanao mencari ikat rambut milik Shinobu yang ada di kolam itu. Dia meminta maaf pada kedua kakak angkatnya karena
karena pada saat kematian Kanae, Kanao tidak bisa menangis. Namun Kanao berkeringat di sekujur tubuh menahan luapan sedihnya. Ini terjadi karena waktu masih kecil dia selalu disiksa oleh orang tuanya, dan jika dia menangis maka siksaannya akan semakin berat. Bahkan dia menemukan saudaranya sudah mati karena siksaan itu. Sekarang Kanao sudah menemukan ikat rambut milik Shinobu dan memeluknya erat-erat. Lalu arwah kedua kakaknya ini datang dan mengucapkan jika Kanao sudah berjuang keras. Kita juga melihat sekarang kedua kakaknya ini bertemu kembali dengan orang tuanya dan hidup bahagia di surga. Perasaan haru ini membuat Kanao tidak bisa menahan emosi dan akhirnya dia bisa menangis tanpa harus mengingat traumanya kembali. Setelah pertarungan ini, kita melihat Tanjiro masih turu setelah pertarungan melawan Akaza. Si kampret tiba-tiba bangun dan melihat Gyu lagi membakar pedangnya. Kasih kecap bang biar enak. Gak gitulah goblok. Ternyata pedang yang dibakar Gyu itu dipakai buat ngebakar pendarahannya dan menyuruh Tanjiro untuk bersiap karena masih ada pertarungan yang lain. Burung gagak Kasugai mulai memberi informasi atas kemenangan Kanao dan Inosuke melawan Upper Moon kedua. Tanjiro merasa senang karena tujuan mereka untuk membunuh Muzan kini semakin dekat. Di tempat lain, Mitsuri dan Obanai sudah menemukan posisi Upper Moon keempat yang sekarang diisi oleh Nakime. Tanpa basa-basi, Mitsuri langsung menerjang iblis ini. Makanya mikir dulu anjing. Untung aja bucinya datang buat nyelamatin Mitsuri yang terjun bebas. Obanai bilang kalau Mitsuri harus sedikit tenang dan ngelihat kemampuan musuh dulu. Tiba-tiba pintu di bawah mereka kebuka. Untung aja kedua Hashira ini punya refleks dan kelenturan luar biasa. Mitsuri bisa loncat-loncat, Obanai juga bisa lincah ngindarin serangan Nakime. Baru aja dipuji, Mitsuri malah kedorong sama tembok Nakime dan hampir aja menabrak bangunan. Tapi dengan pedangnya yang lentur, dia berhasil menghindar dari serangan ini. Oh gitu. Jadi jurusnya bisa gerakin bangunan. Dah tahu gue. Lah kan dari tadi jurus yang ditunjukin itu anjing. Boba doang gede otaknya kagak. Mitsuri dengan lincahnya pergi menghampiri tempat Nakime dan berniat menyerang iblis ini. Aku nggak bakal kena trik yang sama lagi. Bodoh amat lah anjing. Obanai datang dengan tiba-tiba dan ingin mengincar leher iblis ini juga. Tapi Nakime langsung mengangkat bangunannya ke atas yang bikin Obanai gagal mengincar leher iblis ini. Pindah ke Gyomei dan Muichiro yang lagi jogging di Infinity Castle. Waktu mereka lagi enak-enak jogging, tiba-tiba Muichiro ketabrak tembok dan ngirim dia ke suatu tempat. Ternyata dia dikirim ke tempat Kokushibo si Upper Moon pertama. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pertarungan antara Muichiro, Gyomei, Sanemi, dan gengnya melawan Kokushibo si iblis pengguna pernapasan bulan. Gokil, seru nggak coy? Mantep ya. Tapi menurut anime masih mantep waktu tarung sama Akaza kemarin sih. Yang ini matinya konyol banget cok, sumpah. Masih mending kemarin flashback, dan flashbacknya juga menyentuh hati gitu. Lah ini, dah lah nggak tahu lagi gua. Jadi segitu aja coy video hari ini. Nanti kita bakal bahas Muichiro, Gyomei, Sanemi, dan gengnya ngelawan Kokushibo. So makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you coy. Ciao.